Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, tentang buah dan pohon memang satu yang kadang memberikan simbol kepada manusia. Malahan ada yang sangat anti kepada pohon tertentu dan harus ditebang. Seperti entah apa dosanya, itu pohon cemara. Itu menjadi pohon yang kontroversial karena diidentikan pohon cemara adalah pohon Kristen. Kasihan cemara itu ya. Jadi tak boleh di sana. Dan ada beberapa juga ya, kalau dari buah banyak nasihat-nasihat diberikan kepada manusia. Jadi ada yang mengatakan itu kan, waktu ada pernikahan, nasihat ialah jadilah buah pisang. Apa pula? Karena pisang itu hanya sekali berbuah kemudian mati. Jadi kalian pun harus setia sekali saja. Nah, ada lagi yang menasihati orang. Jadilah katanya kan buah durian, jangan buah kedongdong. Kenapa? Karena memang buah durian di luar dia berduri-duri, tapi di dalam lembut. Lain dengan kedongdong, di luar dia lembut, di dalam sangat berduri dan keras. Oh, jago juga kan. Adalah seorang pemuda dari Jakarta rupanya pergi ke Polores sana, naik bus. Jadi seorang ibu memegang buni kecil, di dalamnya ada jagung. Di bus ini, terus di peluknya. Datang pemuda ini, Bu, letakkan aja di bawah, kenapa harus dipegang terus? Ibu itu mengatakan, ini adalah makanan, jagung adalah makanan utama kami. Angkar jagung pula si pemuda ini. Wah, kalau di tempat kami itu makanan ayam dan babi. Akhirnya mobil itu rupanya ada turun-turunan dan belok-belokan. Si pemuda itu tak tahan rupanya kan, muntahlah dia. Siangnya rupanya dia makan sup jagung dengan pakai ikan kan, keluarlah jagung. Datang ibu itu, supir berhenti, ada di sini muntah babi. Jadi inilah tentang pohon, buah dan seterusnya. Pada hari ini Yesus memberikan perumpamaan. Kadang-kadang apakah benar ya? Dari pohon yang baik akan keluar buah yang baik. Dari pohon yang kering kerontang lah kita katakan yang buruk akan keluar buah yang tidak baik. Ada satu yang digambarkan di sini sebenarnya kan, kalau kita mengikuti yang berasal dari pohon yang baik, lantas kita mulai mengambil silsilah saya kira ya. Opung saya begini, lama-lama aku rasa, nah inilah genetiknya, dia pasti begini. Ada yang mulai berpikir karena bapaknya dulu penjahat, maka dari ada istilah itu kan, dari buahnya tidak jauh dari pohon. Buah tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau anaknya memang begini, udahlah, memang bapaknya pun begitu. Anaknya begini, mamanya pun begitu. Kalau yang tentang yang jahat, kalau yang baik memang juga, ya memang bapaknya dulu baik, dialah anaknya pun baik. Apakah begitu ya? Kalau kita lihat keturunan dari, kita katakanlah dari Joseph atau Maria, banyak juga penjahat. Opungnya itu, nenek moyang kalau silsilah banyak juga penjahat. Tidak selalu bahwa harus dari bapaknya atau opungnya atau apalah itu, kalau dia jahat jadi wajib jahat anaknya. Tidak benar. Karena sebenarnya dalam hal ini kita harus bukan melihat keturunan yang pendek, tapi kita semua sebenarnya
berasal dari pohon yang sama, yaitu Allah. Dari situ harus kita bertolak. Jadi justru pohon kita yang melahirkan kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Seperti Paulus tadi sudah merasakannya dalam tulisannya kepada Timotius. Walaupun bagaimanapun akhirnya kejahatannya, tapi karena dia menyadari pohon dari mana dia turun, dari mana dia berasal adalah Allah, dia bisa berubah. Dan memang para bapak dan ibu dan sekalian, sebenarnya kalau kita menyadari bahwa pohon yang dari mana kita datang adalah Allah, maka memang watak orang yang dikatakan itu dikenal dari perbuatannya. Memang kalau kita menyadari bahwa Allah lah orang tua kita atau nenek moyang kita atau asal kita, sendirinya kita mempunyai potensi untuk memang jadi orang yang baik. Tidak ada yang diturunkan menjadi orang yang jahat karena kita keturunan Allah. Dan kalau kita menjiwai bahwa kita anak Allah, maka kita akan memberi buah, kita akan memberi warna pada kata-kata kita, pada sikap kita, pada perbuatan kita. Memang kalau kita lihat tanaman itu, ada yang berbuah lezat, ada yang harum, dan ada juga yang sama sekali memang tidak baik, ya. Tapi mengapa sebenarnya? Karena memang kita kadang bukan mengingat atau bukan berbekalkan bahwa kita ini berasal dari pohon Allah, tapi kita lari-lari sendiri. Jadi para bapak dan ibu, bagaimanapun berbagai perangai bisa muncul di tengah-tengah kita. Ada orang yang selalu marah, ada yang memang mukanya seram, ada yang agak pendendam. Tapi kalau kita lihat juga, bisa orang itu juga atau kita ini bisa menjadi lembut. Bisa juga kita membawa hasil yang baik, membawa kesegaran seperti buah yang baik itu. Disinilah sebenarnya usaha kita. Karena sadarilah kita datang dari keturunan atau pohon yang besar itu Allah yang sempurna. Jadi buah kita seharusnya bukan masam tapi atau asam, buah kita seharusnya segar dan baik. Para bapak dan ibu, dan itulah kalau kita memberikan atau menghasilkan kelemah lembutan atau kita menghasilkan ketabahan dan ketekunan, rumah kita atau diri kita dibangun di atas batu, bukan di atas tanah yang mudah runtuh. Jadilah kita buah yang baik karena memang pohon kita adalah Allah. Amin.